Ya, Neng, ini gimana? Puasa kok panas seperti ini ya? Panas, kebetulan tahun ini Ramadan itu jatuhnya pas musim panas di tengah-tengahnya, Supri. Seperti tahun kemarin, tapi ini lebih panjang sedikit malah ya. Tapi saya demi puasa lah ya. Saya kuatkan sampai nanti buka. Jam berapa bukanya? Sekitar setengah 9 jam gitu setengah ya? 9 loh. Dan puasanya ya mulainya tuh jam setengah 4 atau jam 4 tadi itu. Jadi lebih dari sekarang kurang lebih 16 jam. Nah, bagaimana seorang dosen muda di Amerika itu menghadapi tantangan puasa ini, Cak? Ya, kita tanyakan kepada Mbak Aya. Ya, nah ini adalah Nur Haya Mukhtar, seorang dosen di Indiana University of Pennsylvania. Ya. Waduh. Puasa juga, Mbak? Puasa dong. Puasa ya? Meskipun jauh, tapi meskipun kan jauh, ya? nggak tahu ya kalau bulan puasa, meskipun jarang ada orang Islam, tapi mengingat banyak yang puasa di tempat lain, jadi kuat aja gitu. Gitu ya. Kalau di University banyak nggak mahasiswa yang muslimnya gitu? Kebanyakan sebenarnya Islam itu dari Timur Tengah ya. Kalau yang Islam dari orang Amerika paling ada beberapa, nggak banyak, tapi itu juga kayak African American gitu. Mereka juga puasa. Kalau di kalangan dosen sendiri ada nggak di satu fakultasnya ada yang nggak yang muslim? Ada. Kalau di jurusan saya nggak ada. Kalau di fakultas ada. Dan itu juga dari negara-negara kayak seperti Pakistan dan Timur Tengah. Dan Saudi Arabia lumayan banyak di sana, ada sekitar lebih dari 150 gitu. Jadi lumayan lah, ada masjid juga sekarang. Jadi tahun ini jadi agak beda. Karena tahun lalu kita mau ngumpul Masjidnya agak susah. di dalam kampus? Enggak, di luar kampus. Jadi kalau mau ke Indiana, kalau mau ke daerah saya itu pas dari tol mau masuk langsung ada masjid. Jadi seakan-akan orang yang baru datang, loh, kok baru mau masuk kampus ada masjid? Ada masjid. Padahal bukan masjid di kampus ya. Bukan. Nah, kalau misalkan selama Ramadan itu ada nggak kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa Muslim ataupun mungkin juga dosen Muslim di Indiana University sana? Ada. Misal setiap hari kita ada buka puasa bersama. Ada terawih bersama. Tapi memang kalau soal terawih nggak banyak kali ya. Soalnya di sana puasa. Sekarang aja kan sudah ya buka puasa itu sekitar nanti jam 9-an ya. Terus terawihnya mulai jam setengah 11 ya? Setengah 11, karena mereka ada jeda dulu. Setengah 11 baru terawih. Selesai jam 12? Hampir tengah malam. Midnightan, itu sama juga yang dialami dengan warga Indonesia di Washington DC dan sekitarnya ya. Jadi makanya tarawihnya tidak setiap hari, biasanya juga akhir pekan di Imam ataupun di KBRI. Dan ya itulah, karena bisa saja kalau rumahnya jauh, pulangnya sampai rumah jam 1, bayangkan. Boleh dibilang nggak sih bahwa warga Amerika secara umum dari pengamatannya Ayah ya, itu sudah lebih mengenal Islam dan warga Muslim sekarang ini? Kalau saya bicara soal kampus, karena saya tinggalnya di daerah kampus gitu, mereka sudah lumayan akrab. Terutama pertama dosen mahasiswa asing lumayan banyak. Dan sebagai kampus itu kan memang harus terbuka. Dan akhirnya dosen-dosennya juga untuk accommodate, untuk membantu para murid, mereka juga jadi belajar keberagaman itu. Kalau di kampus lebih dalam arti mereka lebih respect atas keberagaman, jadi sudah biasa ada orang yang puasa, nggak puasa gitu. Jadi menurut Ayah mungkin kampus selama ini punya peran ya mungkin untuk memberikan pemahaman kepada warga Amerika, khususnya mahasiswa Amerika ya, tentang Islam yang seutuhnya seperti apa gitu mungkin ya. Daripada mungkin di luar kampus ya. Di kampus di mana-mana biasanya lebih karena ingin mensupport keberagaman dan juga kebanyakan kampus Amerika kan selalu ingin mendatangkan mahasiswa asing. Kalau mahasiswa asingnya datang, mahasiswa Amerikanya juga akan belajar dari keberagaman itu. Dan kalau memang tambah semakin tinggi mahasiswa asing, berarti semakin top mahasiswa itu di luar negeri, dan itu juga berarti dana yang masuk juga ada. Misalnya saya ngajar kan di salah satu universitas negeri. Di universitas negeri ini dana kebanyakan dari pemerintah daerah. Tapi setiap tahun kita selalu diingatkan, usahakan merekrut mahasiswa luar negeri. Nah, konsekuensinya setiap tahun kita juga harus membuat kampus dari segi materi kuliah atau mata kuliah yang baru-baru, yang juga membuka materi-materi yang lumayan agak yang bisa kena sama mahasiswa. Misalnya kayak ada sejarah Islam atau Islam dan terorisme atau apalah segala macam. Mau nggak mau kan dosennya jadi belajar terus. Intinya dengan belajar kita makin banyak kasih tahu mahasiswa Amerika juga akhirnya jadi belajar.
Di beberapa kampus, misalnya waktu itu saya di Tennessee, kita bahkan bikin kita kasih hadiah. Siapa aja yang mau masuk Amerika yang mau puasa, kita kasih poin apa gitu. Dan gitu kita makan bersama. Jadi kita bisa sering belajar. Oh ternyata pas saya nggak puasa, saya jadi belajar sabar. Saya jadi belajar. Saya tiba-tiba mikir hal-hal yang perlu saya pikir. Karena kalau nggak, oke, pagi ngopi, siang makan ini, habis itu makan ini, habis ini makan ini. Jadwal hari-harian itu seputar makan. Tiba-tiba karena nggak makan satu hari, jadi fokus sama pekerjaan. Jadi menyelesaikan materi apa. Jadi mereka akhirnya belajar bagaimana mengatur jadwal hari dan lebih fokus tanpa fokus sama makan apa gitu. Puasa itu ternyata bermanfaat bagi mereka yang non-muslim juga, Cak. Ya, jadi menjadi satu jendela juga bagi warga Amerika non-muslim untuk memahami Islam lewat kegiatan-kegiatan Ramadan. Misalkan buka bersama di kampus. Dan kalau dulu memang juga ada namanya Fastathon. Itu gerakan yang diadakan oleh berbagai mahasiswa muslim di kampus-kampus Amerika untuk mengadakan buka bersama, mengundang mahasiswa non-muslim untuk gabung, makan. Dan juga ikut puasa dulu, kemudian buka puasa bareng gitu. Ngobrolnya menarik ya, tapi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini, pemirsa.